Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara pagi hari ini? Saya menyapa yang di rumah, apa kabar saudara pagi hari ini? Saya yakin dan percaya pastinya luar biasa, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat bangsa kami Yesus. Orabatakaya shekenarabokaramo Jesus. Berkati bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Mulai dari pemimpinnya Tuhan, presiden dan wakil presiden Tuhan. Bahkan tingkat terendah sekalipun Tuhan Yesus Engkau berkati Tuhan. Biar mereka memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Saat ini Tuhan, pagi hari ini juga Yesus, kami mau bawa gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko beserta wakilnya. Gembala rayon kami beserta wakilnya. Gembala cabang, gembala ranting. Bahkan gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Yohanes, dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau yang memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dimanapun mereka melayani, tanda-tanda heran Tuhan nyatakan. Sehingga mujizat yang kreatif Tuhan boleh nyatakan dalam setiap pelayanan mereka. Kami serahkan keluarga besar mereka Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kami yang pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami percaya yang kami layani adalah Allah yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami lakukan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat jemaat Tuhan GBI Lebakwangi Tuhan, di tempat ini bahkan yang menyaksikan di rumah-rumah Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas mereka Tuhan. Lawatan-Mu melimpah atas mereka Tuhan. Setiap rumah Engkau jamah Tuhan. Hadirat yang sama boleh Tuhan nyatakan di tempat ini, bahkan di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama katakan amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari jemaat yang di rumah lebih lagi katakan betapa dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai
Amin. Selamanya. Ya. Hanya Engkau Tuhan. Mari katakan tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua tergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Layak Kau disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hormat bagimu, hanya selamanya. Yesus Kristus yang kami sembah. Kiara batakara bara 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 bayana 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 bo. Kau layakkan kami, Kau layakkan kami, sana bagimu, oh Tuhan. Hinara batakara bayamu, Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih, kasih setiamu. Jesus, makasih Tuhan. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether wonderful. Amen. Altogether wonderful.
Mari jemaat Tuhan yang di rumah katakan, Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. All together, Lord. Ya. All together, Lord. Yes. All together. Bersama-sama katakan, I never know, I never know, I never know how much it costs to see my sin above. Say, I never know, I never know how much it costs to see my sin. sekali lagi katakan, I never know, I never know how much it costs to see my sin abundant love. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. mari kita berikan tepuk tangan yang panjang. Tepuk tangan yang panjang. Kita sorakan haleluya. 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 Mari kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi dong, jemaat Tuhan yang di rumah, kita berikan tepuk tangan yang panjang. Puji nama Tuhan. Kita menari bagi Tuhan, amin. Bersama-sama katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni, Amin, dan sucikan dari segala yang jahat. Amin. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Katakan, tak mau. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Ku adalah pilihanku. Amin. Yang di rumah boleh angkat tangan kita sambil menari bagi Tuhan. Yes. Oh, oh. Sekali lagi bersama-sama katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Dia yang memberi keselamatan. Ya. Amin. Beri kesempatan.
mengubah. Sambil kita angkat tangan kita. Jika ku akui Yes. semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni Dan sucikan. dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Lagi yang di rumah bersama-sama katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Amin. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para-pa-pa-pa-pa-pa, oh-oh. Para-pa-pa-pa-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa-pa. Kita serahkan, haleluya. 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 Silakan duduk dalam hadiratnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dari Divisi Pengajaran GBI Gatot Subroto. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49.
Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Makasih Tuhan. Oh Jesus. Hadirat-Mu yang selalu ku rindu, lebih dari apapun dalam hidupku. Hadirat-Mu puaskan hasratku untuk nikmati dalamnya kasih-Mu. Hadirat-Mu mengubah hidupku, memberikanku damai dalam hatiku. Hadirat-Mu
teguhkan langkahku, membuktikan dalamnya kasih-Mu, menyembah-Mu, itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu sumber kekuatanku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu yang menjamah hatiku. Mari kita naikkan dari awal. Jemaat Tuhan yang di rumah katakan, hadirat-Mu yang selalu ku rindu, lebih dari apapun dalam hidupku. Hadirat-Mu puaskan hasratku, untuk nikmati dalamnya kasih-Mu. Mari katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, ya, amin. Ramai dalam hatiku, hadirat-Mu teguhkan langkahku, membuktikan dalamnya kasih-Mu, menyembah-Mu, itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu sumber kekuatanku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu yang menjamah hatiku. Karena hadirat-Mu, oh, karena hadirat-Mu yang menjamah hatiku. Karena hadirat-Mu Tuhan, karena hadirat-Mu yang menjamah hatiku. Oh. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang mendengar. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus yang mengajar dan yang diajar sama-sama diberkati. Berikan kami telinga hamba Tuhan, untuk kami boleh memateraikan setiap firman yang kami dengar menjadi rema sepekan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita yang siap bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami puji, kami tinggikan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau, dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang berbicara bagi kami.
Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang berbicara, Roh Kudus. Berbicaralah, berbicaralah. Segala roh-roh yang tidak berkenan di tempat ini kami sudah tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang menjamah kami semua, sehingga kami diberikan pengertian untuk mengerti kebenaran akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap sama-sama katakan, amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh 20, ayat 20 sampai dengan 23. Mari kita baca sama-sama. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hei Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Saudara, hari-hari ini Gembala pembina kita memerintahkan kepada kita, hari-hari ini kita sedang memasuki dalam peperangan rohani. Memang peperangan rohani bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Oleh sebab itu tema hari ini adalah menang dalam peperangan. Mari kita belajar dari Raja Yosafat yang akhirnya menang di dalam peperangan. Ada beberapa tahap untuk menang di dalam peperangan. Mari yang pertama kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim, atau yang tadi dikatakan orang Seir. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, yang pertama yaitu siapakah musuh kita? Kita tahu Yosafat adalah raja yang mengasihi Tuhan. Tetapi suatu saat Yosafat dan seluruh umat Yehuda dikepung oleh Bani Amon, Bani Moab, dan juga sepasukan Meunim atau orang-orang Seir. Dan di sini dikatakan laskar yang besar yang akan menyerang mereka. Apa yang terjadi? Yosafat menjadi takut, begitu pula rakyat atau umat Yehuda ketakutan karena mereka takut akan kematian. Dan jelas mereka pasti kalah dari jumlah pasukan. Saudara, apa yang dilakukan Yosafat? Yosafat mengambil keputusan untuk berpuasa dan minta pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini kita juga sedang menghadapi musuh yang besar. Kita tahu hari-hari ini dengan adanya pandemi COVID-19, kita semua harus berdiam diri, stay at home, yaitu ada di dalam rumah. Bahkan hari-hari ini banyak orang yang tidak bekerja. Dan hari-hari ini juga banyak orang yang takut karena virus ini. Sehingga hari-hari ini terjadi krisis ekonomi, saudara. Banyak orang tidak bekerja
pendapatan sudah berkurang, ya, orang bisa menjadi miskin, bangkrut, dan kejahatan mulai ada di mana-mana. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita tidak boleh takut. Jangan khawatir, jangan panik. Masih ada Tuhan yang bisa kita harapkan dan kita andalkan. Seperti Yosafat, saat ketakutan, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mari hari-hari ini kita harus mencari Tuhan. Lalu yang kedua, untuk menang dalam peperangan apa? Mari kita lihat di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. Saudara, yang kedua, Yosafat mencari wajah Tuhan. Ya, Yosafat mengajak seluruh rakyat Yehuda, umat Yehuda, untuk berseru kepada Tuhan, mengingatkan kepada Tuhan bahwa dahulu Tuhan pernah menolong nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Bahkan dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan menolong begitu luar biasa. Dan akhirnya Yosafat mencari wajah Tuhan. Saudara, di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, ya, di sini dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, hari-hari ini kalau kita sedang masuk di dalam peperangan rohani, yaitu perang melawan pandemi COVID-19. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita utamakan yaitu harus mencari wajah Tuhan. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Dan berbalik daripada jalan-jalan yang jahat. Supaya apa? Tuhan mendengarkan suara kita, mengampuni kita, bahkan memulihkan negeri kita. Saudara, hari-hari ini Jemaat Lebak Wangi sedang masuk di dalam proyek, yaitu doa bersama 1 jam. Setiap hari, yaitu pukul 7, pukul 10, dan pukul 7 sore atau pukul 19. Saya menganjurkan saudara untuk ambil bagian. Ayo hari-hari ini kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Dan saudara bisa minta kepada Gembala Kul atau pengerja untuk pokok-pokok doa yang sudah disediakan. 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, hari-hari ini semua diizinkan Tuhan. Supaya apa? Hari-hari ini kita banyak berdiam diri. Hari-hari ini kita banyak merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Bahkan dengan kita berdoa, kita akan memperoleh tuntunan dari Tuhan dan juga kekuatan dari Tuhan. Mari kita ambil jam-jam doa tersebut. Lalu yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat 19 mengatakan demikian. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Nebai, bin Benaya, bin Matanya, seorang Lewi dan Bani Asap, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel.
Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hei Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saudara, tadi yang pertama, Yosafat melihat musuh yang besar. Dan oleh sebab itu dia mencari wajah Tuhan. Dan setelah mencari wajah Tuhan, saudara, bukan melakukan sesuatu, bergerak sesuatu, tidak. Dia menunggu sampai Tuhan berbicara. Yang ketiga, untuk menang dalam peperangan, kita harus minta tuntunan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kalau kita berperang dengan cara kita, jelas kita nggak ada apa-apanya, saudara. Tapi kalau kita berperang dengan Tuhan, kita percaya cara Tuhan, cara luar biasa, saudara. Kata Tuhan, Tuhan yang berperang dan kita akan diam saja. Seperti tokoh-tokoh yang lain, saudara. Bukan hanya Yosafat, Yosua, Raja Daud, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Sebelum mereka melakukan sesuatu atau sebelum mereka masuk di dalam peperangan, mereka selalu minta tuntunan Tuhan. Hari-hari ini, gembala pembina kita sedang mengajarkan kepada kita supaya hari-hari ini kita intim dengan Tuhan, sehingga kita peka dengan suaranya. Dan kita juga diajar untuk menghardik resesi ekonomi dan pandemi COVID-19. Kita katakan dalam nama Yesus, diam dan tenanglah. Pandemi COVID-19 dan juga resesi ekonomi. Dan saya percaya kalau ini yang kita lakukan, maka kita berperang dengan Tuhan dan pasti akan tercapai kemenangan. Hal yang keempat, bagaimana menang di dalam peperangan? Mari kita lihat ayat 20 sampai dengan 23. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Saudara, ternyata yang keempat, berperang dengan cara Tuhan. Ya, berperang dengan cara Tuhan. Yahasiel bin Zakaria memberi tuntunan kepada Raja Yosafat dan rakyat Yehuda untuk melakukan satu cara di dalam peperangan. Keluaran 14 ayat 14 mengatakan, Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalau kita sudah mengikuti tuntunan Tuhan, maka peperangan kita akan mudah. Peperangan kita enggak berat, ya. Dan tadi kita lihat ya, bagaimana Yosafat dan umat Yehuda, mereka hanya menyanyikan nyanyian ucapan syukur, sorak-sorai. Apa yang terjadi? Bani Amon, Bani Moab saling berperang. Bahkan setelah itu mereka membunuh pasukan Meunim atau orang-orang Seir, saling menyerang, saling membunuh. Dan akhirnya apa, saudara? Mereka saling membunuh, ya, dan tidak ada yang terluka di Raja Yosafat maupun umat Yehuda, saudara. Nah, saudara, kalau kita berperang dengan cara Tuhan,
maka lihat, kita nggak akan mengalami kerugian, ya, dan kemenangan ada di pihak kita. Hari-hari ini pemerintah memerintahkan kita untuk melaksanakan stay at home, yaitu tinggal di rumah saja. Dan semua juga seizin Tuhan. Kalau kita membaca kitab Titus 3 ayat 1, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Kita mau melakukan apa, saudara? Sekarang kita nggak bisa ibadah. Dan hari ini saudara juga beribadah, ibadah online. Dan kita akan buatkan setiap minggu untuk ibadah online. Bahkan hari-hari ini kita juga masuk di dalam doa-doa kita. Dan banyak juga bersekutu di dalam rumah. Dan ini memang cara Tuhan. Hari-hari ini caranya Tuhan untuk kita banyak berperang. Karena apa? Hari-hari ini supaya kita masuk di dalam doa, pujian, penyembahan. Dan melalui doa, pujian, penyembahan, kuasa Allah dinyatakan. Tuhan yang berperang dan kita akan diam saja. Saudara, di dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Percayalah saudara, saat kita berdoa, Tuhan yang akan berperang dan kita diam saja. Sehingga tren pandemik dari COVID-19 akan turun. Amin, saudara. Poin kelima, mari kita lihat di ayat 24 dan ayat 25. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Poin yang kelima, dalam memenangkan peperangan, kita memperoleh tuaian yang besar. Nah, Yosafat saat berperang, karena dengan tuntunan Tuhan, bahkan Tuhan mengatakan Tuhan yang berperang dan kamu akan diam saja. Apa yang terjadi? Ya, Bani Amon, Bani Moab dan orang-orang pegunungan Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Dan akhirnya Yosafat tinggal menjarah. Dan yang luar biasa, dalam waktu 3 hari jarahan itu ya baru bisa mereka selesaikan. Nah saudara, hari-hari ini kalau kita berperang dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Kemenangan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bersama dengan Tuhan pasti ya ada kemenangan yang besar. Oleh sebab itu, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, maka kita menjadi umat pemenang. Tapi kembali, saya ingatkan bahwa kita harus minta tuntunan Tuhan. Bukan dengan cara kita. Biarlah kita berperang dengan cara Tuhan. Nah, saat kita menang, maka percayalah kita akan menjarah. Bahkan kita percaya berkat-berkat materi menyertai kita. Hari-hari ini Tuhan izinkan semua ini terjadi. Dan kita berperang harus dengan apa? Dengan merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan apa? Di dalam Mazmur 127 ayat 2 mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Oh, luar biasa saudara. Kalau kita bersama dengan Tuhan pada saat tidur pun, pada saat kita berdiam diri dan kita mencintai Tuhan, Tuhan memberikan berkat kepada kita. Tuhan sanggup memberkati kita dalam kondisi apapun. Di 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu hari-hari ini mari
kita lebih dekat dengan Tuhan, kita intim, kita lebih terus mengasihi Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan pasti diberkati dan kita menang di dalam peperangan. Hari-hari ini kita diperintahkan untuk melaksanakan KUL kembali. KUL harus aktif. Dan kembali GBI Lebak Wangi kita akan membuka KUL kembali. Tetapi namanya apa saudara? Yaitu KUL Family atau KUL keluarga. Pesertanya atau anggotanya apa? Dari keluarga inti. Ya, karena memang hari-hari ini kita harus menjaga jarak saudara. Ya, jadi pesertanya kurang lebih ya 3-5 orang. Tetapi dengan adanya KUL tersebut, ya kita percaya di dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya kalau Tuhan hadir saat kita berkumpul, percayalah berkatnya pasti menyertai kita. Mari hari-hari ini kita sedang mempersiapkan melalui KUL, yaitu apa saudara? Lumbung-lumbung jiwa. Karena bukan hanya berkat yang kita terima, tapi hari-hari ini kita percaya tuaian besar, yaitu jiwa-jiwa. Hari-hari ini di mana-mana akan banyak yang tergoncang. Tetapi ingat, mereka akan berseru-seru dan mencari Tuhan. Barang siapa yang berseru-seru mencari Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Dan kembali kita akan menuai jiwa-jiwa. Oleh sebab itu melalui KUL Family kita akan mempersiapkan lumbung-lumbung jiwa. Ayo saya mengajak jemaat kita bergabung di dalam KUL Family. Untuk tahapannya, untuk aturannya sudah kita tetapkan. Nanti saudara kami akan bagikan bagi saudara-saudara sekalian. Poin yang ke-6 untuk memenangkan di dalam peperangan. Mari kita lihat di ayat 26 sampai dengan 30. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang-orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel, dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Saudara, kembali yang dilakukan Yosafat dengan umat Yehuda, yaitu apa? Yang ke-6, mengucap syukur atas pimpinan Tuhan. Saudara, kalau kita sudah masuk di dalam peperangan dan kita lihat ada kemenangan, kita harus selalu mengucapkan syukur, saudara. Seperti Yosafat di lembah pujian, mereka memuji-muji Tuhan dan mengucapkan syukur. Dan bukan hanya kemenangan yang diperoleh oleh Yosafat, yaitu kerajaan Yosafat diberikan keamanan, bahkan ketakutan sedang melanda di kerajaan-kerajaan yang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, saat kita mengucapkan syukur, itu sebagai rasa kemenangan kita. Dan kita merasakan damai sejahtera, sukacita. Dan di 1 Korintus 10 ayat 10 mengatakan demikian. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, dalam kondisi apapun, sungut-sungut harus diganti dengan mengucap syukur. Baik keadaan yang ada, baik atau tidak baik, lebih baik kita mengucapkan syukur. Percayalah, maka perkara-perkara yang mustahil akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita umat pemenang. Kita harus menjadi tentaranya Tuhan. Seorang tentara atau prajuritnya Tuhan tidak mudah menyerah, maju dan tetap bersama-sama dengan Tuhan
berperang dengan cara Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Kita ini umat pemenang, kita akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Dan kemenangan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Pakai kami hari-hari ini dalam kondisi apapun Tuhan. Biarlah kami tetap menjadi pemenang dalam kondisi yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia. Kami diharuskan untuk berdiam diri, berdoa, mencari wajah-Mu. Dan kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja untuk bangsa ini, untuk lingkungan kami juga Tuhan. Dan hari-hari ini kami katakan diam dan tenanglah. Pandemi COVID-19 kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Terpujilah Bapa, hamba-Mu sudah menyelesaikan bagian hamba-Mu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti yang ada di rumah saudara dan juga anggur, baik dalam bentuk anggur bisa sirup maupun juga teh. Yang penting inti dari perjamuan kudus ini. Nah, sebelum memasuki perjamuan kudus, firman Tuhan mengatakan demikian, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari masing-masing kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Urabaya syarala barala 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 barala. Urabaya syarala barala 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 barala. Bapa, kami berdoa, ampuni segala dosa-dosa kami. Apabila ada kelemahan dan kekurangan kami, ampuni kami dan layakkan kami di hadapan-Mu untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Biarlah tubuh-Mu dan darah-Mu boleh tematrekan di dalam hati kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu pula juga Tuhan, apabila ada orang-orang yang sudah melukai kami, kami juga mengampuni mereka Tuhan. Kami mengampuni mereka. Seperti Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkan Tuhan. Bapa, saat ini kami serahkan juga kami semua, baik roti dan anggur yang hendak kami pakai di dalam perjamuan kudus ini. Kuduskan, layakkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk masuk perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, firman Tuhan mengatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita ambil roti kita dan kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ini. Lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah
perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukan kacauan yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur, saudara. Ucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Biarlah setiap firman yang sudah disampaikan jadi berkat. Dan kami boleh menang di dalam setiap perperangan kami. Hari-hari ini kami akan berperang bersama-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Mu. Dan berbalik daripada jalan-jalan yang jahat. Dan supaya Engkau mendengarkan suara kami, mengampuni kami, dan memulihkan negeri kami. Kami katakan, dalam nama Yesus, diam dan tenanglah pandemi COVID-19. Dan kami percaya trennya akan semakin turun. Dan Tuhan, kami juga percaya perlindungan darah-Mu menyertai jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Bahkan hari-hari ini Engkau selalu menyertai kami. Dan bahkan sekali-sekali kami tidak akan berkekurangan. Tuhan sediakan, Tuhan cukupi, dan berkat-Mu menyertai kami. Bahkan hari-hari ini kami sedang mempersiapkan diri untuk masuk di dalam tuaian yang besar. Akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan kami akan menuai beribu-ribu laksa. Pentakosta yang ketiga sedang terjadi atas kota kami, atas bangsa ini dan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat yang sedang sakit, mari kita angkat tangan kanan kita dan taruh tangan di sebelah kiri, tangan kiri di sebelah yang dimana sudah sakit. Bapa, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami percaya penyakit kami sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sengsara kami sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Saat ini kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit pergi, sakit penyakit keluar dari tubuh kami dalam nama Yesus. Katakan kalau jantung, katakan jantung kami sehat, lever kami sehat, ginjal sehat, paru-paru sehat, stroke tidak ada dalam nama Yesus. Kanker semua mati dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus. Katakan, saya sudah sembuh, saya sudah sehat, jantung saya sehat, ginjal saya sehat, lever saya sehat, dan seluruh tubuh saya sehat oleh bilur-bilur darah Yesus. COVID-19 tidak ada di dalam tubuh kami. Oleh bilur-bilur darah Yesus, saya dan keluarga saya sehat semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi yang berbeban berat, hari-hari ini kami hanya percaya Tuhan, saat kami mau merendahkan diri dan juga mencari wajah-Mu,
Firman-Mu mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Tuhan, saat ini kami percaya Engkau sekali-sekali tidak akan meninggalkan kami. Tuhan, apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu Tuhan, sediakan baik makanan dan minuman. Burung di udara Engkau sediakan, apalagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu mulai sekarang, bahkan semasa pandemi COVID-19. Tuhan sediakan untuk anak-anak-Mu, sekali-kali tidak akan kekurangan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkat Tuhan menyertai anak-anak-Mu mulai sekarang dan selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, biarlah kasih anugerah-Mu juga berlimpah untuk kita sekalian. Dan di depan kita ada minyak urapan. Saudara, di rumah sudah menyediakan minyak urapan, di mana minyak urapan tersebut nanti saudara bisa pakai untuk mengurapi rumah saudara, tapi sebelumnya urapi keluarga saudara. Mari kita arahkan tangan kita untuk minyak urapan yang ada di depan atau di rumah saudara atau di depan saudara. Saat ini kami minta Tuhan, Orabaya sikarala barala 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 barala. Jamah setiap minyak urapan yang ada di tiap keluarga yang saat ini sedang disediakan keluarga masing-masing. Saat ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, jamah minyak ini, apapun yang kami urapi, kami olesi semua kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Apapun yang kami urapi, kami olesi semua jadi berkat, jadi kesaksian, dan kuasa Allah dinyatakan. Apapun yang kami urapi, kami olesi, setan iblis pergi keluar dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kami urapi jadi berkat, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan kami percaya kutuk kemiskinan pergi, berkat-berkat mengalir atas keluarga kami di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, jamah melalui minyak urapan ini, kuasa Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama-Mu dimuliakan. Hamba-Mu sudah menyelesaikan semua ini. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara, ada satu pengumuman di mana hari-hari ini saya menghimbau kepada saudara untuk tetap melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kalau kita di wilayah Kabupaten Bogor, hari-hari ini sedang masuk di dalam PSBB, yaitu hari-hari ini kita harus tetap mentaati apa yang diperintahkan oleh pemerintahan setempat. Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan saudara. Dan kalau hari-hari ini kita disuruh merendahkan diri, tetap ayo kita masuk dalam doa. Dan kalau kita juga nanti masuk di dalam KUL, di mana nanti hari Rebo, setiap hari Rebo kami akan bagikan bahan sharing. Mari mulai kita masuk di dalam KUL keluarga atau KUL family. Supaya melalui KUL ini keluarga kita diberkati, dan terlebih lagi kita mempersiapkan lumbung-lumbung jiwa. Dan saudara, tadi kita sudah mendoakan minyak urapan. Saudara, pakai minyak urapan itu. Yang pertama, urapi keluarga saudara. Setelah itu, yang kedua, urapi rumah saudara. Kalaupun saudara punya tempat usaha, urapi saja. Dan kita imanin. Ya, maaf saya katakan, bukan sebagai jimat atau bukan hal yang lain, tapi ini sebagai tanda bahwa Tuhan hadir melalui minyak urapan. Dan kita meteraikan apabila ada yang sakit, pergunakan untuk minyak urapan ini. Dan kita percaya oleh bilu-bilu darah Yesus yang sakit disembuhkan. Dan yang terakhir saudara, bagi jemaat yang tergerak ingin menabur, baik dalam bentuk perpuluhan, ucapan syukur, bisa mentransferkan
ke rekening BCA atas nama GBI Lebak Wangi Parung. Ya. Dengan nomor rekening 31901444401. Sekali lagi, rekeningnya atas nama GBI Lebak Wangi Parung, yaitu rekening Bank BCA nomor 31901444401. Dan saudara, bagi saudara yang sudah mentransferkan, bisa mengirimkan bukti transfer itu kepada Ibu Kori dengan nomor HP atau nomor WA tertulis di sini 0812 8053 8876. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup ibadah ini dengan kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, berkat berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan indah oleh Allah Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Kita menari bagi Tuhan, amin. Bersama-sama katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni, amin, dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Katakan tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran